Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar-gambar tersebut? Dari gambar-gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak-anak Indonesia mengalami penurunan dalam minat belajar. Apa kalian merasa bahwa adanya ketertinggalan dalam mutu pendidikan di Indonesia? Baik pendidikan formal maupun pendidikan informal mengalami ketertinggalan, dan hal tersebut dapat kita peroleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dan hal itulah yang menjadi penghambat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas dan keterampilan untuk pembangunan bangsa di berbagai bidang. Lalu, apa saja masalah dari sistem pendidikan di Indonesia? Mari kita bahas. Berdasarkan analisis PISA, Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, Bapak Totok Suprayitno, membeberkan hasil PISA pada tahun 2018, yaitu 70% anak-anak Indonesia berada di bawah level minimum dalam hal membaca, 71% dalam hal matematika, dan 60% dalam sains. Jadi, apa itu PISA? PISA merupakan Program for International Student Assessment, yaitu survei evaluasi yang mengukur kinerja kemampuan siswa bagi kelas pendidikan menengah. Penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains. Pada tahun 2018 mengukur kemampuan 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara. PISA juga mengungkapkan tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah selama 10 tahun terakhir cenderung stagnan. Indonesia masih konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat PISA terendah. Bahkan, beberapa waktu lalu The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD mengumumkan hasil PISA 2018 seperti tahun-tahun sebelumnya. Perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan. Hasil survei PISA pada tahun 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019 lalu memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia. Dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-71 dari 79 negara. Mengapa Indonesia selalu berada di urutan terbawah? Hal tersebut dikarenakan kurikulum pendidikan yang diterapkan. Lalu apa yang salah dari sistem pendidikan kita? Pada tahun 2018, soal ujian nasional atau UN di Indonesia mulai memakai High Order Thinking Skills, yaitu sebuah turunan metode belajar yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom lewat teori taksonomi Bloom. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Bapak Muhadjir Effendi, khawatir soal PISA Indonesia semakin merosot jika tidak melakukan adaptasi. Selama ini, soal-soal ujian di Indonesia katanya memiliki tingkat kesulitan di bawah PISA yang sudah berbasis HOTS. Hal tersebut dikarenakan negara-negara pendiri OECD telah menerapkan sistem taksonomi Bloom dalam sistem pendidikan mereka. Sementara, kurikulum di Indonesia sama sekali tidak menerapkan sistem tersebut kecuali untuk ujian nasional. Maka dari itu, pantas saja saat ujian sistem HOTS diberlakukan pada tahun 2018 hingga 2019, para siswa di Indonesia mengeluh tak bisa mengerjakan soal. Mereka menganggap materinya terlalu sulit dan belum pernah diajarkan di sekolah. Tapi Muhadjir berdalih sistem HOTS sudah diajarkan kepada siswa lewat latihan soal sebelum ujian. Anak-anak itu dipaksa memahami sistem yang baru yang selama ini tidak dipelajari secara instan. Indonesia perlu merombak total sistem pendidikannya jika ingin kualitas pendidikannya sejajar dengan negara-negara dunia. Bukan malah mengadopsi HOTS secara instan dan serampangan hanya pada saat ujian nasional. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menghapuskan ujian nasional pada 2020 dan menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi, apa saja penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah masalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektivitas pengajaran di Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan
sesuai bakat dan minatnya, bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain. Yang kedua adalah masalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Seperti masalah waktu pengajaran, dengan survei lapangan dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, rata-rata jumlah waktu belajar di Indonesia yaitu 8 jam. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika diamati lagi, proses tersebut menghabiskan banyak waktu. Banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat bahwa jumlah waktu belajar formal yang lama tersebut tidak efektif, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang. Selain itu, masalah efisiensi pengajaran yang akan dibahas yaitu mutu pengajar. Dapat kita lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dipaksakan untuk mengajar keterampilan yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Lalu, apa saja solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang tadi kita bahas? Yang pertama, Indonesia perlu mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan juga prestasi siswa. Selain itu, kita harus menumbuhkan kesadaran dan minat belajar dalam diri kita sendiri.